Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah dari olahan tepung terigu. Kali ini kita mau membuat roti goreng isi selai pisang. Ini roti goreng, cara membuatnya itu cukup mudah tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya itu sangat enak dan juga empuk. Ini roti goreng sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu biangnya. Di sini kita menggunakan 140 ml susu cair. Ini kita dapat dari setengah bungkus susu bubuk. Kemudian langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok makan ragi instan. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita istirahatkan lebih kurang 10 menit dan jangan lupa kita tutup. Setelah kita istirahatkan lebih kurang 10 menit, ini sudah berbusa seperti ini, itu tandanya raginya aktif ya. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita siapkan wadah, kemudian kita masukin 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian langsung aja kita tuangkan biangnya secara bertahap. Kemudian kita aduk sampai merata. Langsung aja kita tuangkan semua biangnya, kemudian ini lanjut kita aduk kembali. Langsung aja ini adonannya kita aduk dan kita uleni dengan tangan biar nanti dia lebih gampang tercampur meratanya. Adonannya ini kita aduk sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya itu lembut. Langsung aja kita tambahkan 40 gram margarin. Kemudian kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis. Kalau adonan rotinya sudah tercampur merata dan kalis seperti ini, langsung aja ini kita istirahatkan lebih kurang 1 jam dan kita tutup adonannya dengan kain. Sambil menunggu adonannya ini mengembang, langsung aja kita siapkan isiannya. Di sini kita menggunakan 6 buah pisang manis. Kemudian langsung aja ini pisang kita kupas dari kulitnya. Untuk pisangnya ini teman-teman juga boleh menggunakan jenis pisang yang lainnya ya, atau pisang raja. Kalau pisangnya sudah selesai kita kupas, langsung aja ini pisang kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Kalau pisangnya sudah hancur seperti ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya ini pisang akan kita masak. Di sini kita sudah siapkan teflon, kemudian langsung aja kita lelehkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita masukin pisang yang sudah kita hancurkan tadi. Kemudian ini pisang akan kita masak sampai matang. Kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gulanya ini itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kemudian ini ada 30 gram keju yang sudah kita parut dan setengah bungkus susu bubuk. Kemudian ini langsung aja selai pisangnya kita masak sampai matang. Selai pisangnya ini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Kalau selai pisangnya sudah matang seperti ini, langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita pindahkan ke wadah, lalu kita sisihkan. Kembali ke adonan roti tadi, ini adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita tekan-tekan, kita buang udara yang terperangkap di adonan. Kemudian kita pindahkan ke meja kerja. Ini adonan rotinya kembali kita uleni lebih kurang 5 menit sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya itu mulus. Kalau adonannya sudah kalis dan mulus seperti ini, langsung aja ini adonannya kita bagi-bagi. Di sini kita bagi jadi 11 bagian sama rata.
Untuk berat satu bagian adonannya ini lebih kurang 39 gram. Kalau adonannya ini sudah selesai kita bagi-bagi, langsung aja ini adonannya kita bulatkan. Dan yang sisanya ini kita tutup dengan kain, supaya nanti adonannya ini tidak mudah mengering. Kalau adonannya sudah mulus seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Kalau adonannya ini sudah selesai kita bulat-bulatkan, langsung aja kita tutup dengan menggunakan kain. Kemudian yang pertama kali kita bulatkan tadi kita ambil, lalu kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kemudian langsung aja kita beri selai pisang yang sudah kita buat tadi. Lalu kita lipat. Bagian yang pinggirnya ini kita cubit-cubit biar nanti dia tidak bocor pada saat digoreng. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Ini rotinya kita cetak sampai selesai. Untuk isian rotinya ini sesuai selera aja ya. Teman-teman juga boleh menggunakan coklat batang ataupun meses coklat. Kalau rotinya sudah selesai kita cetak atau kita beri isian, langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan juga setengah sendok makan gula pasir, lalu air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian langsung aja roti yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaan rotinya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Kita baluri rotinya ini dengan tepung panir sampai selesai. Kalau rotinya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir seperti ini, langsung aja ini roti kita diamkan lebih kurang 5 menit dan kita tutup. Setelah kita diamkan lebih kurang 5 menit, ini rotinya sudah kembali mengembang seperti ini. Langsung aja ini rotinya kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Dan kita goreng rotinya ini sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau rotinya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia roti goreng isi selai pisangnya sudah jadi. Warnanya sangat cantik ya dan bentuknya juga unik. Meski tanpa menggunakan telur, tapi hasil rotinya itu sangat empuk seperti ini. Rasanya itu enak dan isiannya bikin nagih. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 130 ml air hangat, kemudian langsung aja kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Di sini kita menggunakan merek Dengkau. Atau boleh juga diganti dengan susu cair. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau susu dengan airnya sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk kembali sampai si gulanya ini larut. Kalau gulanya sudah larut dengan air, langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, ini langsung aja kita diamkan selama 10 menit.
Setelah kita diamkan selama 10 menit, ini raginya berbusa seperti ini. Itu tandanya raginya aktif ya, dan ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita siapkan wadah. Kemudian di sini kita menggunakan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian langsung aja kita masukin air biang yang sudah kita buat tadi. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Kita masukin lagi air biangnya, kemudian lanjut kita aduk sampai tercampur merata. Langsung aja kita habisin air biangnya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini menyatu. Agar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Ini adonan rotinya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini menyatu. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan margarin. Kalau teman-teman mau menambahkan sedikit garam itu juga boleh ya, sesuai selera aja. Kemudian lanjut ini adonannya kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti tekstur adonannya itu kalis dan tidak lengket di tangan. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan kalis seperti ini, dan adonannya juga sudah tidak lengket lagi di tangan, ini langsung aja kita diamkan selama 1 jam sampai nanti adonannya ini mengembang. Jangan lupa kita tutup seperti ini. Setelah kita diamkan lebih kurang 1 jam, ini adonannya sudah mengembang seperti ini. Langsung aja kita kempeskan agar nanti udara yang ada di adonannya itu keluar. Kemudian langsung aja kita pindahkan ke meja kerja dan kita uleni lagi sebentar. Kemudian langsung aja ini adonannya kita bagi-bagi. Di sini kita bagi dengan kira-kira aja ya. Kalau teman-teman nanti mau ukurannya itu sama besar, untuk adonannya ini boleh ditimbang. Di sini adonannya kita bagi jadi 11 bagian. Kalau adonannya sudah selesai kita bagi-bagi seperti ini langsung aja kita sisihkan, dan jangan lupa kita tutup juga adonannya biar nanti dia tidak mengering. Kemudian langsung aja kita ambil satu adonan, lalu kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan seperti di video. Kemudian kita kasih isian. Di sini kita menggunakan coklat batang, lalu kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor ya. Kemudian kita bulatkan kembali. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Langsung aja kita sisihkan. Kita cetak rotinya sampai selesai. Untuk isian roti goreng ini teman-teman tidak harus menggunakan coklat batang. Teman-teman bisa menggunakan selai coklat ataupun mises coklat ya. Itu sesuai selera aja. Kalau roti gorengnya sudah selesai, kita kasih isian seperti ini. Ini langsung aja kita diamkan lebih kurang 15 menit. Kemudian langsung aja kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan air putih secukupnya. Lalu ini akan kita aduk sampai merata, sampai nanti tidak ada tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi seperti ini. Teksturnya itu tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian untuk baluran rotinya, di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja rotinya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Ini dia hasilnya setelah jadi. Langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita baluri rotinya dengan tepung panir sampai selesai.
Ini dia roti gorengnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini siap untuk kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja rotinya kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Rotinya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini roti gorengnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia roti gorengnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya cara membuatnya juga cukup mudah kan? Roti goreng ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan karena rasanya itu sangat enak, di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu sangat lembut dan isiannya juga lumer. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 140 ml air matang, kemudian langsung aja kita tambahkan 1 saset kental manis. Kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata sampai nanti gulanya larut. Kita masukin juga setengah sendok makan ragi instan, kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Lalu ini akan kita istirahatkan lebih kurang 10 menit dan kita tutup. Setelah kita istirahatkan lebih kurang 10 menit, ini raginya berbusa seperti ini. Itu tandanya raginya aktif ya. Langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga sedikit garam. Lalu ini akan kita aduk sampai merata dan kita tuangkan air biangnya tadi. Biangnya kita masukin secara bertahap ya, dan ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita tuangkan kembali biangnya. Agar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Lanjut kita tuangkan kembali sisa biangnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita uleni sampai kalis. Langsung aja kita tambahkan 30 gram margarin. Lanjut ini adonan kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis. Kalau adonannya sudah kalis dan permukaannya itu mulus seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita istirahatkan lebih kurang 1 jam dan kita tutup adonan. Di samping itu langsung aja kita siapkan isiannya. Pertama kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawang akan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita tambahkan 150 gram kentang yang sudah kita potong dadu seperti ini dan 100 gram wortel. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kita tambahkan 100 ml air putih atau secukupnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak kentang dan wortelnya ini sampai matang. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Untuk bumbunya di sini kita menggunakan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Ini isiannya kita masak sampai matang ya, sampai nanti kentang dan wortelnya ini empuk. Kita tuangkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah kita larutkan dengan air.
Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai kadar airnya ini menyusut. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini isian roti gorengnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai isiannya ini dingin ya, atau uap panasnya hilang. Kembali ke adonan roti tadi, ini adonan rotinya sudah mengembang 3 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita tekan-tekan, kita buang udara yang terperangkap di adonan. Lanjut ini adonan rotinya kita uleni kembali sampai kalis. Ini adonan kita uleni lebih kurang 5 menit ya. Kemudian ini adonan rotinya langsung aja kita potong-potong jadi beberapa bagian sama rata. Kalau teman-teman nanti mau beratnya ini sama besar, untuk adonannya boleh ditimbang ya. Di sini adonan rotinya kita bagi jadi 10 bagian. Kemudian langsung aja ambil satu bagian adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan. Kalau sudah seperti ini sudah cukup ya, langsung aja disisihkan. Lanjut kita bulatkan adonannya sampai selesai. Kalau adonannya sudah selesai kita bulatkan seperti ini, langsung aja kita tutup dengan kain biar nanti adonannya itu tidak mudah mengering. Kemudian langsung aja ambil satu bagian adonan, kemudian ini adonannya kita pipihkan. Untuk bagian yang tengahnya jangan terlalu tipis ya, biar nanti pada saat kita kasih isian dia tidak mudah bocor. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita kasih isian lebih kurang 1 sendok makan atau secukupnya. Kemudian kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor ya. Lalu kita bulatkan kembali. Ini hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Lanjut kita kasih isian sampai selesai. Kalau rotinya sudah selesai kita kasih isian, langkah selanjutnya kita siapkan adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan munjung tepung terigu. Kemudian kita tuangkan air putih secukupnya. Ini adonannya kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi seperti ini sudah cukup. Lalu untuk balurannya di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja rotinya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Lanjut kita baluri rotinya dengan tepung panir sampai selesai. Ini bentuk rotinya setelah kita kasih tepung panir, tampilannya itu jadi lebih cantik dan menarik seperti ini. Langsung aja ini roti kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pastikan minyaknya sudah panas ya, kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Rotinya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan ataupun sedikit kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini itu tandanya sudah matang ya, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia roti goreng isi kentang dan wortelnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan bentuknya itu gembul seperti ini.
Roti goreng ini selain tampilannya itu cantik dan gembul seperti ini, rasanya itu sangat enak, empuk, dan isiannya itu bikin nagih. Dan ini sangat cocok dimakan dengan saus sambal. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.